Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, setelah beberapa lama kami tidak mendapatkan kisah dari narasumber atau kisah misteri yang kami dapat dari narasumber, dan baru kali ini alhamdulillah kami mendapatkan kisah yang benar-benar membuat bulu kuduk kami merinding. Dan ini kisah yang benar-benar nyata yang dialami seorang narasumber bernama Wira, berusia 23 tahun. Namun mohon maaf pemirsa, kami menceritakannya tidak terlalu detail karena memang narasumber menceritakannya kepada kami secara intinya saja, jadi tidak terlalu detail. Jadi beliau menceritakannya kepada kami tidak terlalu panjang lebar, dan memang kisah nyata ini kami ceritakan sangat singkat sekali. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, Wira berusia 22 tahun. Beliau bekerja di salah satu toko sembako yang berada di daerah Jakarta. Beliau sendiri berasal dari daerah kampung dan beliau bekerja baru 6 bulan di toko sembako tersebut, namun harus mengalami hal yang sangat di luar nalar. Memang waktu itu pemirsa, Wira bekerja di toko sembako tersebut masih anak bawang atau masih baru masuk sekitar 6 bulanan. Namun yang anehnya pemilik si toko sembako tersebut sangat baik kepada Wira, beda dengan karyawan yang lain. Jadi kalau ke karyawan yang lain biasa-biasa saja, namun kepada Wira, beliau si pemilik toko sembako tersebut sangatlah baik, sering mengajak jalan-jalan, sering memberi pakaian, membelikan pakaian, dan juga sering mengasih uang tip kepada Wira. Namun saat itu Wira tidak pernah punya pikiran negatif, namun Wira menganggap maklum atau wajar saja seorang pemilik atau seorang majikan baik terhadap seorang pekerjanya atau pegawainya, yaitu kepada Wira. Wira tidak pernah punya pikiran negatif sama sekali pemirsa. Saat si pemilik toko sembako tersebut sangatlah baik, bahkan saat Wira akan pulang, pamit dulu untuk pulang karena memang akan ada acara hajatan di kampungnya. Keluarganya Wira ada yang menikah, dan saat itu memang Wira diizinkan untuk pulang terlebih dahulu, untuk pulang ke kampung dulu. Dan saat itu pemirsa, si majikan Wira itu ngasih uang yang cukup lumayan besar kepada Wira. Namun di situ Wira tidak pernah punya kecurigaan sedikit pun. Wira hanya beranggapan kalau majikannya itu memang baik kepada Wira. Dan singkat cerita pemirsa, Wira pun pulang ke kampung halamannya, bertemu keluarganya, dan langsung memberikan sebagian uang yang dikasih dari majikannya itu kepada orang tuanya. Nah pemirsa, setelah acara hajatan di mana ada keluarga Wira yang menikah, jadi setelah selesai hajatan di situ Wira sakit mendadak, sakit yang sangat parah. Sementara Wira sendiri tidak punya riwayat punya penyakit apapun, namun saat itu Wira sakit mendadak parah dan sampai dibawa ke rumah sakit. Wira tidak merasakan tanda-tanda akan sakit karena di saat acara pernikahan saudaranya itu Wira sehat-sehat saja, biasa-biasa saja. Namun sehari setelah acara hajatan tersebut tiba-tiba Wira ngedrop, sakit parah, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nah saat Wira dibawa ke rumah sakit diperiksa oleh dokter, Wira tiba-tiba koma dan dinyatakan Wira masuk ke unit gawat darurat. Nah saat itu keluarganya Wira, orang tuanya Wira sangat heran sekali, sangat shock sekali dengan apa yang terjadi sama Wira yang sakit secara tiba-tiba tersebut. Nah pemirsa, di saat Wira sakit bahkan koma, disitulah Wira menjalani yang namanya perjalanan astral. Jadi di dalam ingatannya itu Wira itu berjalan ke salah satu tempat, dan di tempat tersebut di mana banyak sekali orang-orang yang sedang bekerja secara kerja keras. Ada yang memanggul batu, ada yang memukul-mukul batu sampai hancur, ada yang membuat jembatan dan lain sebagainya. Di situ Wira terus berjalan melihat suasana di tempat tersebut karena memang
Di dalam ingatannya Wira itu, Wira belum pernah yang namanya masuk ke tempat seperti itu, seperti layaknya kerja rodi di zaman Jepang. Jadi orang-orang di sana itu ada cewek, ada anak kecil, bahkan ada orang yang sudah tua sekali bekerja secara dipaksa, secara terus-menerus tanpa berhenti sekalipun. Namun di situ Wira terus berjalan seperti tidak ada arah tujuan, hanya melihat menyaksikan orang-orang yang sedang bekerja. Di tempat tersebut Wira hanya terus berjalan tanpa arah tujuan karena memang di situ tempatnya sangat luas sekali. Wira hanya menyaksikan orang-orang yang sedang bekerja tanpa minum, tanpa makan, bahkan kalau si orang yang sedang bekerja itu berhenti, ada seseorang yang mencambuki dari belakang. Nah, di situ Wira berpikir tempat apakah ini, karena memang Wira tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang sedang dilihatnya tersebut. Nah, pemirsa, di saat Wira sedang berjalan, tiba-tiba dari belakang Wira didekati seorang kakek-kakek tua berjenggot putih, berkumis putih, bahkan berambut putih, memakai baju serba putih dan mendekati Wira, lalu berkata kepada Wira bahwa tempatmu bukan di sini. Kata si kakek-kakek tersebut. Di situ Wira hanya diam memperhatikan ucapan-ucapan si kakek, lalu Wira pun mencoba bertanya, lalu ini tempat apa, kek? Dan si kakek itu menjawab, ini adalah tempatnya orang-orang yang ditumbalkan. Ayo pulang, kata si kakek tersebut kepada Wira. Nah, di situ Wira pun mengikuti si kakek pulang, dan akhirnya Wira pun bisa keluar dari tempat tersebut melalui gerbang yang ditunjukkan oleh si kakek tersebut. Nah, saat itu Wira keluar dari gerbang besi atau gerbang tembok yang sangat kokoh sekali, di mana mungkin tidak akan ada yang bisa keluar dari lewat gerbang tersebut. Hanya saat itu Wira memang karena diajak oleh si kakek, dan si kakek tersebut bisa membukakan gerbang tersebut. Akhirnya Wira pun keluar, dan lalu si kakek pun menyuruh, kamu pulang, kamu bukan tempatnya di sini, keluargamu menunggu. Nah, di situ Wira tidak ingat apa-apa lagi, dan saat itu Wira tersadar dari komanya, dan Wira di situ merasa heran dengan apa yang barusan saja terjadi, yang barusan saja dialaminya. Nah, saat itu orang tua bahkan keluarga Wira sudah berada di samping Wira. Mereka sedang menangis, namun mereka sangat bahagia sekali setelah Wira sadar dari komanya. Nah, setelah kejadian tersebut, Wira pun akhirnya karena sudah sadar dari koma, Wira pun akhirnya dibawa pulang, dan lalu Wira atau keluarganya Wira memanggil paranormal atau orang pintar untuk mendeteksi sebenarnya apa yang terjadi sama Wira. Lalu setelah si paranormal atau orang pintar datang tersebut, akhirnya si paranormal menceritakan kepada Wira bahwa Wira alhamdulillah selamat dari tumbal. Karena Wira sebenarnya akan ditumbalkan, namun Wira, kata si paranormal tersebut, Wira orang yang sangat rajin beribadah, sering berzikir sholawat Jibril. Nah, itulah pemirsa, jadi Wira itu memang selain suka menyenandungkan sholawat Jibril, karena memang Wira itu sangat suka dengan sholawat tersebut, sehingga setiap saat maupun mau tidur pun Wira selalu menyanyikan lagu atau menyenandungkan sholawat Jibril tersebut. Setelah si orang pintar mengatakan apa yang terjadi kepada Wira, lalu Wira pun sadar, dan Wira mulai mengingat akan kebaikan majikan di mana Wira bekerja, dan Wira mulai curiga, mulai merasakan ketidakwajaran di saat pemilik dari toko sembako tersebut sangat baik hanya kepada Wira, tidak kepada karyawan-karyawan yang lain. Namun Wira tetap berpikiran positif, tidak merasa benci kepada majikan tersebut. Namun saat itu juga Wira memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, karena memang Wira
tidak ingin hal ini terjadi kepada dirinya sendiri. Nah pemirsa, itulah kisah nyata singkat yang dialami Wira, karena memang kalau dibicarakan secara detail asal muasalnya dan secara gamblang mungkin akan memakan waktu lama, namun karena Wira menceritakannya kepada kami hanya bagian inti-intinya saja, jadi kami pun menceritakan seadanya, tidak dilebihi dan juga tidak dikurangi. Sampai di sini dulu pemirsa, intinya kita semua harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada, tetapkan diri dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik nyawa kita, Sang pemilik jiwa dan raga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu kembali di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pemirsa, kami menceritakannya di sini karena ini tempatnya angker dan juga hujan, jadi kami berdiam di sini karena memang suasana sedang musim hujan.